Hola teman-teman penikmat film. Lo tahu nggak, Jackie Chan sekarang udah 71 tahun, tapi di film The Shadow's Edge, dia masih aja banting tulang. Pernah nggak lo ngerasa kayak Jackie Chan itu udah jadi bagian dari hidup kita? Dari kecil kita nonton dia loncat-loncat, jatuh-jatuh, bikin ngakak, sekaligus kagum. Nah, di The Shadow's Edge, di usia 71 tahun, Doi kayak lagi bilang ke dunia, gue belum mau pensiun bro. Dan gila sih, gue harus akui, Jackie Chan masih bisa bikin gue bilang amazing. Film ini ceritanya tentang kepolisian Macau yang rekrut mantan polisi veteran buat nangkep sekelompok pencuri profesional. Jackie Chan jadi Wong Tak Chon, si pensiunan yang balik ke lapangan, dibarengin sama Zhang Zifeng, Tony Leung Ka-fai, dan bahkan Jun dari Seventeen, yang pasti bikin para fangirl makin heboh di bioskop. Jadi jangan kaget kalau film ini berasa campuran antara nostalgia sama sentuhan kekinian. Kesannya kayak film aksi pertengahan 2000-an gitu. Penuh transisi cepat, rangkaian adegan panjang, koreografi yang rapi, tapi kadang terlalu ngebut sampai mata kita nggak sempet nangkep detailnya. Walau begitu, vibe aksinya tuh satisfying banget. Dan buat gue pribadi, highlight film ini bukan cuma Jackie, tapi juga Zhang Zifeng sama Tony Leung. Chemistry mereka kuat banget. Zifeng bikin karakter polisinya hidup dan penuh emosi. Sementara Tony Leung sebagai Shadow, bener-bener bikin aura villainnya kerasa classy dan menegangkan. Tapi, gue juga nggak bisa tutup mata kalau film ini nih lumayan kepanjangan. 142 menit tuh kerasa bro. Ada bagian 15-20 menit yang rasanya bisa dipangkas, karena bikin gue sempet ngecek jam tangan. Beberapa subplotnya juga terasa melodramatis, kayak penjahatnya yang terlalu drama, atau adegan AI Spice Girl yang rada awkward. Kadang malah berasa kayak Mission Impossible ketemu Fast and Furious, tapi versi cybercrime di Macau. Yang menarik, film ini juga coba bahas isu modern kayak AI, manipulasi teknologi, sampai kripto. Tapi ya, jangan berharap dalam banget. Pesannya lebih ke dilema moral klasik. Siapa di pihak baik, siapa di pihak jahat, dan bagaimana pilihan masa lalu ngehantui masa depan. Klise? Iya, tapi tetap bisa bikin lo mikir setelah keluar bioskop. Yang jelas, highlight film ini bukan cuma Jackie Chan yang masih lincah di usia 71, tapi juga Zhang Zifeng yang main sebagai keponakannya. Energi muda ketemu pengalaman tua, dan itu dapat banget. Tony Leung Ka-fai sebagai Shadow juga bikin karakter villain jadi benar-benar berwibawa, bukan sekadar tempelan. Sayangnya, beberapa karakter lain, kayak Jun dari Seventeen atau Wang Zhenwei, jadi agak kebuang sia-sia. Mereka punya aksi keren, tapi karakternya flat. Kalau lo tanya, The Shadow's Edge ini masterpiece nggak? Nggak juga. Tapi dibandingin beberapa film Jackie terakhir ini jelas jauh lebih solid. Masih ada DNA Jackie Chan, aksi brutal, duel intens, dan momen-momen yang bikin tak keinget kenapa dulu jatuh cinta sama film-filmnya. Bedanya, humor khas Jackie udah agak pudar. Jadi lebih serius, lebih gelap, lebih melodrama. Kadang terlalu banyak karakter, editing aksinya bikin pusing, dan logika kripto-kriptiannya agak wagu. Tapi di luar semua itu, The Shadow's Edge berhasil kasih pengalaman aksi yang padat, nostalgic, dan surprisingly emosional. Buat Jackie Chan, ini kayak pernyataan, gue belum selesai bro. Dan buat penonton, ini reminder kenapa kita masih betah nungguin film-filmnya sampai sekarang. Kesimpulannya, The Shadow's Edge bukan sekadar film aksi baru, tapi juga semacam surat cinta buat fans lama Jackie Chan. Dengan bumbu generasi yang lebih muda, lo bakal dapet adrenalin, drama keluarga, sampai pertanyaan moral soal teknologi dan kejahatan. Dan ya, walaupun kadang klise dan kepanjangan, film ini tetap jadi salah satu karya Jackie Chan paling solid dalam beberapa tahun terakhir. Buat fans Jackie Chan, ini kayak surat cinta terakhir sebelum Doi bener-bener gantung sarung tinju. Meski kayaknya sih, dia belum mau berhenti. Pertanyaan terakhir buat lo semua. Menurut lo, di usia 71 tahun, Jackie Chan harusnya udah pensiun atau terus aja selama dia masih bisa lompat dan gebukin orang? Tulis jawaban lo di kolom komentar, like kalau suka, share biar makin banyak yang ngobrolin film ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di review selanjutnya, dan ingat jangan coba-coba lompat dari gedung kayak Jackie Chan ya, kecuali lo siap dengan semua resikonya. Bye-bye!